Oke, kali ini Mimin akan membahas soal fluida yang Mimin dapatkan dari email ya. Jadi ini soal dari kalian. Langsung aja kita mulai ke nomor 1. Fluida mengalir melalui dinding bak setinggi 12,2 meter. Berarti kita tahu ketinggian totalnya itu adalah 12,2 meter. Yang berisi penuh air, oke? Jika jarak dari lubang bak ke permukaan air 7,2 meter, berarti jarak dari permukaan air ke bak ke lubang maksudnya itu adalah 7,2 meter dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ini kuadrat. Nah, jadi kalau lihat dari sini, kita lihat bahwa kalau kita ilustrasikan ketinggian totalnya itu adalah 12,2 meter, oke? Dan ketinggian dari lubang ke permukaan adalah 7,2 meter. Jadi jarak antara dasar ke lubang itu kita tandai sebagai H2. Oke, berarti H2-nya itu kita dapatkan 12,2 dikurang 7,2, yaitu 5 meter. Oke. Pertanyaan nomor 1, yang A maksudnya. Kecepatan semburan. Oke, untuk menghitung kecepatan semburan pada tangki bocor, kita gunakan seperti hukum gerak jatuh bebas, yaitu akar 2GH. Kita gunakan yaitu H1 ya. Kita gunakan H1, yaitu jarak lubang ke permukaan air yang udah kita tuliskan, yaitu nilainya 7,2. Berarti kita tinggal masukkan 2 dikali 10 dikali 7,2, maka didapatkan akar 144. Nah, akar 144 itu yaitu 12 meter per second. Jadi kalau ditanya kecepatan semburan, yaitu jawabannya 12 meter per second. Yang B, waktu yang diperlukan air untuk sampai ke bawah atau ke tanah ya, yaitu kita gunakan rumus sama kayak di gerak jatuh bebas, yaitu T sama dengan akar 2H per G. Nah, bedanya V dengan T yaitu kalau V menggunakan H1 yaitu jarak dari lubang ke permukaan air, sedangkan H2 itu yang digunakan untuk menghitung waktu, yaitu jarak dari lubang ke dasar bejana. Oke. Ingat bedanya. Tadi kita udah hitung kalau H2-nya itu nilainya 5 meter, maka kita gunakan 5 meter itu di sini. Maka didapatkan akar 1. Akar 1 itu adalah 1 second. Maka kalau ditanya waktu yang diperlukan air untuk sampai ke bawah, yaitu jawabannya 1 second. Lanjut ke pertanyaan yang C. Jarak semburan. Oke, jarak semburan itu sebenarnya kita ada dua rumus. Yang rumus pertama kita dapat gunakan ini. Rumus kedua kita gunakan ini. Kita lihat yang rumus pertama dulu ya. Rumus pertama ini rumusnya itu 2 akar H1 kali akar 2. 2 kali H1, akar H1 kali H2 maksudnya. Jadi 2 dikali H1-nya itu tadi kita udah hitung kalau nilai itu 7,2 dan H2-nya 5. 7,2 dikali 5 3,6. 36 diakari 6. 6 dikali 2 12 meter. Dan untuk cara kedua ini khusus kalau udah diketahui. Apanya udah diketahui, yaitu nilai V dan T-nya. Sama seperti gerak lurus biasa, yaitu X atau S kalau di gerak lurus, V dikali T. V-nya itu adalah yang tadi udah kita dapatkan di nilai A, di poin A, yaitu 12 meter per second, dan T yang udah kita dapatkan di poin B 1 second. Maka didapatkan 12 meter. Nah, berarti kalau yang ditanya adalah jarak semburan, maka kalian jawab 12 meter. Jadi dua rumus ini harusnya menghasilkan nilai yang sama. Nah, kita masuk ke nomor 2. Air mengalir pada sebuah pipa yang disambung. Jika diameter pipa 1 adalah 10 cm, maka kita tuliskan 10 cm untuk diameter pipa 1, dan diameter pipa 2 adalah 5 cm, oke. Kecepatan aliran air pada pipa 1 adalah 5 meter per second. Tentukan kecepatan aliran air pada pipa 2 dan debit air yang keluar pada pipa tersebut. Berarti yang ditanya adalah V2 dan Q2 ya. Nah, jawab. Jadi untuk ngerjain soal ini kita langsung masukkan aja ke rumus asas kontinuitas. Asas kontinuitas itu rumusnya A1V1 sama dengan A2V2. Karena A ini sama aja luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, maka kita gunakan pi r kuadrat. Tapi berhubung yang ditanya di soal yang diketahui di soal adalah diameter, maka kita gunakan adalah diameternya, yaitu rumusnya 1/4 pi d kuadrat. Ya udah, kita masukkan rumusnya sehingga asas kontinuitasnya itu berubah menjadi rumus 1/4 pi d1 kuadrat V1 sama dengan 1/4 pi d kuadrat 2 V2. Ini 1/4 pi nya kita coret sehingga dihasilkan rumusnya ini ya. Nah, ya udah kita masukkan D1 nya itu kita tadi dapatkan 10 cm, V1 nya itu 5 meter per second,
D2 nya itu 5 meter per second, V2 nya itu yang ditanya. Ya udah 100 dikali 5, 500, 5 kuadrat itu 25, dan V2 nya itu maka didapatkan 20 meter per second ya. Nah, untuk menghitung debitnya kita langsung gunakan aja Q sama dengan A dikali V. Oke, 1/4 pi D kuadrat kan tadi, D nya itu kita dapatkan tadi 5 cm. Tapi ingat, untuk menghitung debit kita harus ubah cm itu menjadi meter. Mengapa? Karena V nya itu tadi dalam 1 meter per second. Tapi kalau kalian ngitung untuk yang rumus yang ini nggak usah, karena nanti kan ujung-ujungnya dicoret juga. Ya udah, maka didapatkan 1/4 pi dikali 0,05 dikuadratkan ya, 0,05 nya dikali 20. 20 nya itu adalah hasil yang kita dapatkan dari yang pertanyaan yang pertama. Ya udah, dimasukkan 1/4 dikali 3,14 dikali 25 kali 10⁻⁴ dikali 20. Maka didapatkan debitnya itu 0,039 meter pangkat 3 per second, atau kita sebutkan kubik per second. Oke, jadi kalau yang ditanya adalah kecepatan air dan debitnya, maka di jawabannya itu adalah 20 meter per second dan 0,03 meter kubik per second. Oke. Nomor 3. Sebutkan 4 alat yang menerapkan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 4 alat yang menggunakan prinsip Bernoulli itu yang pertama adalah parfum dan obat semprot nyamuk. Ini berhubungan dengan tekanan dan kecepatan ya. Pokoknya kalau Bernoulli ini berhubungan dengan tekanan, kecepatan. Nah, dengan catatan parfum yang digunakan adalah parfum yang dipencet. Bukan yang mana ya? Bukan yang roll gitu loh. Tahu ya? Yang kedua adalah gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat ini berhubungan dengan tekanan dan kecepatan yang akan dibahas di soal nomor 4. Yang ketiga itu adalah karburator kendaraan bermotor. Karburator ini sebenarnya menerapkan prinsip tentang bagaimana kecepatan aliran udara dengan tekanan statis dan dinamisa. Yang ini akan berpengaruh pada penggunaan bahan bakar. Yang keempat adalah tabung pitot. Tabung pitot adalah pipa yang digunakan di pesawat untuk mengukur kelajuan pesawat pada saat terbang ya. Lanjut ke nomor 4. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 962,5 kN. Maka 962,5 kN. Pesawat tersebut diketahui memiliki luas penampang sayap sebesar 70 meter persegi. 70 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di sisi bawah sayap adalah 250 meter per second, maka di sini 250 meter per second kita anggap V1 ya untuk yang bawah. Dan massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik. Tentukan kecepatan aliran udara di sisi atas sayap pesawat. Nah, kalau kita gambarkan ilustrasinya, ini ilustrasinya, kita anggap ini tuh sebagai sayap pesawatnya ya. Nah, karena tadi itu kita anggap V1-nya itu adalah yang di sisi bawah, maka kita anggap V1-nya itu di bawah dan V2-nya itu ada di atas. Nah, untuk pesawat terbang, kita tahu bahwa P atas itu harus lebih besar dibandingkan P yang di bawah. Artinya tekanan di atas sayap pesawat harus lebih kecil dibandingkan tekanan sayap di bawah pesawat ya. Tekanan udara di bawah sayap maksudnya. Ini untuk syarat terbang. Dan otomatis karena P itu berbanding terbalik dengan V, maka V di atas sayap pesawat harus lebih besar daripada V di bawah sayap pesawat. Maka kita dapat tuliskan bahwa V2-nya itu harus lebih besar dari V1 karena V2-nya itu kan tadi kita anggap itu yang atasnya ya. Nah, ya udah kita gunakan rumus tentang gaya angkat pesawat, yaitu FA sama dengan setengah rho buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat kali A. Ingat, V2-nya ini adalah V yang di atas di atas sayap ya. Ya udah kita masukkan 962.500 ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang tadi 962,5 kN itu diubah menjadi newtonnya. Berarti kan dikali 1000. Sama dengan setengah dikali 1 dikali V2 kuadrat. Kenapa V2 kuadratnya dulu yang ditulis? Karena rumusnya itu V2-nya dulu, yaitu rumus yang di atas dikurang yang bawah. Tadi kan kita yang di atas itu kita ibaratkan V2 ya, maka kita tuliskannya itu V2-nya dulu. Dikurang V1-nya itu 250 kita kuadratkan dikali luas penampangnya itu 70.
Ya udah, kita masukkan duanya itu kita coret sama 70, maka 70-nya kan sisa 35. 250 kuadratnya kita ganti jadi 625. 35-nya itu kita turunkan ke bawah, jadi dibagi hasilnya itu 27500 sama dengan V2 kuadrat dikurang 62500. Ya udah, 62500 kita pindahkan jadinya ditambah ya. Jadi ini tuh hasil dari 62500 ditambah 27500, maka didapatkan V2-nya itu 300 meter per second. Jadi kalau yang ditanya tentukan kelajuan aliran udara di atas sayap pesawat, kalian tinggal gunakan rumus ini dan hasilnya adalah 300 meter per second. Oke, cukup jelas ya. Cukup sekian untuk pembahasan soal fluida untuk yang ditanya soal yang sekarang ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau di diskusi grup. Oke? Kalau ada pertanyaan tentang soal-soal yang kalian dapatkan dari guru, langsung kirimkan saja di email yang ada di profile Instagram. Oke, sampai berjumpa di pembahasan soal selanjutnya.